Tersisa 1 jam lagi sebelum hari terakhir kerjanya berakhir. Hertigan, polisi berdedikasi tinggi yang terpaksa memutuskan akan pensiun karena anjuran dokternya. Angina, begitulah medis menyebut, untuk penyakit jantungnya yang kapan saja bisa berakibat fatal. Sebenarnya saat ini pun ia bebas bersantai bersama Ellen, istrinya, dan menikmati steak ukuran besar kesukaannya. Ia tak perlu melaksanakan misi ini. Namun karena panggilan nurani, ia tetap nekat menuntaskan misi akhir ini sebelum pensiun, yaitu menyelamatkan Nancy Callahan, gadis kecil berumur 12 tahun yang saat ini tengah berada dalam bahaya di tangan sosok kejam pemer kaos gadis-gadis muda. Penjahat itu bernama Rourke, anak senator Amerika Serikat yang tak tersentuh dan kebal hukum, yang digadang-gadang berpotensi besar menjadi the next presiden Amerika. Anak laki-laki satu-satunya dari seorang senator berpengaruh di kancah perpolitikan. Ketika sampai di tujuan, ternyata partnernya si Bob sudah standby di sana, memaksanya untuk mengurungkan niatnya karena bisa membahayakan keselamatan mereka berdua. Namun Hertigan tak peduli dan menghempaskan Bob. Namun di tengah misi penyakitnya kumat, ia mencoba menahan rasa sakitnya dan tetap pada tekadnya. Ia mengendap-endap memantau preman yang berjaga, lalu segera beraksi dengan makin lama penyakitnya makin menjadi. Saking sakitnya, ia sampai tersungkur. Dia tak peduli lagi pada nyawanya dan tak mau mengendap-endap lagi. Akhirnya ia menerjang dan tapi tiba-tiba dari belakang Rourke menembaknya dan membawa lari Nancy. Namun ia malah terjebak di dermaga. Si anak papa ini mencoba menggertak dengan membawa-bawa pengaruh ayahnya. Namun dengan cepat timah panas melesat mengenai telinganya hingga ambrol. You know who my father is? Bukan 2 senjata Rourke, senjata yang ada dalam sangkar burungnya, hingga Both of them. Namun tak dinyana tak disangka, si Bob ternyata antek sang senator. Dengan tega ia melakukan hal pengecut, yaitu menembak dari belakang dan ambulans pun datang membawa keduanya. Karena banyaknya peluru bersarang di tubuh Hertigan, begini kondisinya sekarang. Fair trade. Kritis, Hertigan juga difitnah, dihembuskan ke publik oleh sang senator. Ia dituding yang memperkaos dan menyiksa Nancy, hingga Ellen, istrinya, sampai mempertanyakannya di depan suaminya John Hertigan yang padahal sedang koma dan memilih meninggalkannya. Just tell me it isn't true, John. What they're saying about you and that child. Lalu suster konyol datang. Suster yang tugasnya merawat pasien malah bicara tentang kasus hukum pada pasien koma dan menyalahkannya. Kemudian datang menjenguk 2 rekan yang juga berintegritas dan jujur. Mereka merasa aneh dengan berita tentang John Hertigan karena rekannya kenal betul siapa Hertigan. Lalu orang konyol lainnya datang, adalah detektif kurang kerjaan yang menginterogasi pasien yang sedang koma. Dan akhirnya dalang pembuat berita hoak pun datang. Ayah si Rourke, sang senator yang berpengaruh dan punya kuasa politik. Ia marah besar karena Hertigan menembak anunya, anak semata wayangnya. Karena hal itu bisa membuat garis keturunannya putus. Tiba-tiba Hertigan sadar dari komanya. Begitu melek dari koma, ia langsung mendapati moncong pistol dengan peluru yang siap meletus kapan saja. Namun ternyata sang senator punya rencana mainstream kepada Hertigan. Ia membayar biaya tambahan operasi dan mengerahkan ahli untuk menyehatkan kembali jantungnya. Semua biaya dari kantong senator sendiri, dengan tujuan agar Hertigan sehat kembali. Enough cash of my own to get you more surgery. Fix that heart condition of yours. He could have been the first to walk to become the president of the United States, but you went and turned him into a brain-damaged, dickless freak. You know who I am and what I can do. Dengan tujuan agar Hertigan sehat kembali, lalu memasukkannya ke penjara selama mungkin agar merana kesepian dan membusuk dalam penjara. You're gonna spend the rest of your life in prison, disgraced, alone. Dan pamungkasnya ialah kehadiran Nancy untuk menyemangati penolongnya. Meski gosip di luar begitu deras, Nancy tak sedikit pun bergeming. Dalam hati dan pikirannya, Hertigan adalah pahlawannya. Nancy memberitahu betapa santernya berita tentang Hertigan yang memperkaosnya. Hingga saat ia bicara fakta sebenarnya, malah dianggap gila. Bahkan orang tua kandungnya ikut kemakan hoax. Hertigan meminta agar Nancy tak menjenguknya atau bahkan menyebut namanya. Semua itu semata untuk keselamatan Nancy. Tapi Nancy tetap akan mengirimi surat tiap minggu untuk Hertigan di mana berada dengan memakai nama Cordelia. Singkat cerita, Hertigan pun sembuh. Dan benar saja, ia pun dijebloskan ke dalam penjara khusus. Dan saking berpengaruhnya, sang senator pun bebas menyiksanya lewat tangan kanannya.
Mr. Law and Order. Seakan hukum milik bapak moyangnya. Herself Cordelia, just like she promised. 8 years pass. Tak terasa 8 tahun berlalu, penjara pengap dan lembab itu menjadi saksi keteguhan Hertigan. Mr. Justice, begitulah musuh menyebutnya sekaligus meledeknya. Awalnya tiap minggu Nancy selalu mengirim surat. Namun 2 bulan belakangan ini, tak ada lagi surat atas nama Cordelia. Hertigan maklum karena saat ini Nancy sudah 19 tahun. Hertigan tak berpikir Nancy melupakannya. Ia hanya khawatir kalau Nancy disingkirkan musuh bebuyutannya. Suatu hari, Hertigan dibuat kaget dengan sosok aneh. Kulitnya berwarna kuning mencolok, mengeluarkan bau badan yang busuk, hingga Hertigan mau muntah. Tiba-tiba ada di dalam sel. Lalu, tanpa omon-omon, ia langsung melayangkan tinju. Smells awful. Like bad food, bad I want to throw up. Waktu berjalan, ketika Hertigan bangun dari tidurnya, ia senang mendapati sebuah amplop. Tapi ternyata isinya adalah A hunk of meat and bone that ought to be the index finger of the right hand of a 19-year-old girl. khawatir jika itu jari Nancy. Hertigan akhirnya memanggil pengacara untuk bernegosiasi dengan pihak senator agar bisa membebaskannya dengan syarat apapun yang mereka minta. Mereka minta Hertigan harus mengakui bahwa dialah yang telah memperkaos dan menganiaya Nancy, serta beberapa syarat lainnya. Mereka mau membebaskan karena berpikir Hertigan sudah bukan apa-apa dan akan lebih menderita dengan mencari-cari Nancy yang entah kemana dan bagaimana nasibnya. Hertigan pun bebas bersyarat. Ketika keluar ternyata Bob sudah menunggunya. Tapi tunggu dulu. Selain Bob, rupanya ada makhluk aneh tadi yang tengah mengawasi. Apakah ini konspirasi mereka? Hertigan bersikap normal tanpa dendam kepada si pengkhianat Bob. Bob lalu bercerita, jika Ellen istri Hertigan telah menikah lagi dan mempunyai 2 anak. Hertigan pun turut bahagia karena mempunyai anak adalah keinginan terbesar mantan istrinya tersebut. Hal pertama yang Hertigan lakukan setelah keluar dari penjara adalah mencari Nancy. Namun ketika memasuki rumah Nancy, hanya sebuah kartu nama tempat hiburan yang ia dapati. Tanpa berpikir panjang, Hertigan langsung mendatangi tempat itu. Dan akhirnya, Hertigan menemukan Nancy yang sedang Eyes to the stage, Pilgrim. She filled out. menangkap kehadiran pahlawannya itu. Dan seketika karena senang, ia pun menerjang dan setelah melepas sedikit rindu, mereka keluar dari tempat itu, menaiki mobil rongsok kesayangan Nancy. Nobody but me can keep this heat running. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah timah panas melesat. Ternyata makhluk aneh tadi yang cari gara-gara, membuntuti dan menembaki dengan penuh amarah. The devil in the eye. Makhluk apa sebenarnya yang sedang memburu Hertigan dan Nancy? Karena bukan cuma kulitnya, darahnya pun berwarna kuning. Mobil makhluk aneh itu terguling dan ia berhasil melarikan diri, meninggalkan darah yang berceceran dan mengeluarkan bau busuk. Sirene polisi terdengar. Mereka terpaksa mencari tempat untuk bersembunyi. Ternyata makhluk aneh itu walaupun terluka tetap masih mengintai. Sementara di dalam motel Nancy mengungkapkan semua perasaannya. Jika selama ini Nancy tak hanya kagum, tapi juga jatuh cinta kepada Hertigan. Nancy mencium Hertigan mengajak main kuda-kudaan. Namun Hertigan yang menganggap Nancy anak sendiri pun menolaknya. Exhausted. Sleep with me. Stop it, Nancy. Terdengar suara ketukan pintu saat Hertigan mandi. Dikira itu Nancy yang ingin mandi bareng, tapi ternyata I bet you can recognize my voice. Sure. I recognize your voice. Hertigan kini disekap dengan posisi tergantung yang hampir mustahil untuk bisa lolos. Akhirnya terkoyak siapa makhluk aneh tersebut. Ternyata ia Rourke, anak senator yang manja. Sang senator mengerahkan daya upaya untuk membuat alat vitalnya berfungsi kembali. Dan bentuknya yang menyerupai alien sekarang ini adalah efek sampingnya. Selama 8 tahun ini, dengan kondisinya yang seperti itu, ia tetap bersenang-senang dengan gadis-gadis muda dan menyiksanya agar menjerit. Karena hanya dengan jeritan, burungnya bisa tegak. Apakah Nancy juga akan menjerit di tangan predator manja ini? It's all strained hard again. Dozens of them, maybe 100. Rourke membawa Nancy, sementara Hertigan ditinggal dengan keadaan antara hidup dan mati. Tapi untungnya, Hertigan bisa lolos dengan cara No ini. chance. This is the end. No. Tight, goddammit. Stay conscious. Stay conscious. The glass. Cut the rope. Anak buah predator manja siap menguburkan Hertigan yang mereka kira sudah mati. Namun ternyata Hertigan berhasil memaksa mereka mengatakan di mana Nancy dibawa. The fawn. Tanpa buang waktu, Hertigan tancap gas
Di tengah dinginnya malam bersalju, di tengah predator manja berusaha membuat Nancy menjerit. Betapa kesalnya anak manja itu. Hingga semua cara dilakukan, tetap tak bisa membuat Nancy menjerit. Alhasil, burungnya pun tetap kisut di sangkarnya. Dari sekian banyak gadis yang dimangsanya, hanyalah Nancy yang tak You'll menjerit. scream. You're pathetic. Tanpa ia sadari, timah panas menembus punggungnya. Rupanya itu berasal dari anak buah lainnya. Namun Hertigan berhasil mengatasi keduanya. Tibalah saatnya menyelamatkan Nancy. Ketika Hertigan masuk, ternyata Senator Junior ini membawa Nancy dengan pisau untuk mengancam Hertigan. Namun di luar dugaan, penyakit jantung Hertigan yang semula dinyatakan sembuh, kini di saat mendesak malah kambuh. Berpikir tak mau ambil resiko dengan Hertigan, Senator Junior malah menghempaskan Nancy dan bersiap menikam Hertigan. Namun langkahnya ini salah besar, karena justru Sucker. Both. untuk kedua kalinya Hertigan merusak burung si predator manja ini. Dan kali ini, predator manja pun benar-benar ke alam baka. Dan akhirnya, garis keturunan sang senator benar-benar terputus. After a while, all I'm doing is picking up a chunk of bone. Untuk kedua kalinya, Hertigan menyelamatkan Nancy. Nancy mengungkapkan semua perasaannya dan meminta Hertigan agar tak pergi dari hidupnya. Namun untuk sebuah alasan yang menurutnya terbaik, Hertigan memilih jalan ini. Can't lose you. Not again. Bloodline is cut. He'll use all his power to get revenge on me. He'll go after me through Nancy. There'll be no end to it. There's only one way to beat him.